Eis, oke, halo, what's up brother? Apa kerasa udah kelar aja nih anime? Padahal seru banget gitu ya. Tapi ya, walaupun masih kecewa gitu ya sama grafiknya. Tapi ya, gimana lagi gitu ya. Kita kan sebagai penonton, ya terima aja deh. Oke deh, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja ke recap alur cerita Gotobun no Hanoime season 2. Nah, kalian lihat kan, di scene pertama itu dimulainya dengan scene Futaro yang berada di rumah sakit. Karena di season sebelumnya kan Futaro sakit, terus sekarang dibawa deh ke rumah sakit. Selang beberapa menit kemudian, lalu datang masuk Nino. Dan satu hal yang pasti, sebenarnya tujuan Nino itu bukan untuk menjenguk Futaro, tapi ada alasan lain. Iya, nanti juga kita akan tahu. Setelah berbincang-bincang yang tidak penting, lalu Nino bersembunyi. Nah, lalu datanglah Yotsuba. Bukan hanya Yotsuba, tapi Ichika dan Miku juga. Mereka datang bersamaan. Miku dan Ichika mengobrol dengan Botaro. Nah, sedangkan Yotsuba mencari Nino karena mencium bau parfumnya. Ada di sekitaran sini. Nah, saat di sana ada kalimat yang menarik yang diucapkan dalam hati Ichika. Biar lebih mudah, gue akan mengartikan hati Ichika mengatakannya kayak gini. Dirinya ingin sekali berhenti sekolah dan memilih untuk fokus acting. Tapi dia juga ingin menikmati kebersamaan dengan orang yang dingin, keras kepala, dan jahat. Ingat, orang itu dalam kurung Futaro. Dan akhirnya Yotsuba berhasil menemukan Nino yang lagi bersembunyi. Lalu mereka pun bergegas pergi. Dari sudut pandang Futaro, hatinya tidak bisa berbohong kalau dia senang atas kehadiran si kembar datang untuk menjenguk dirinya. Setelah Futaro diperiksa kesehatannya oleh dokter, dia pun mengetahui ternyata kedatangan si kembar bukan untuk menjenguk Futaro, tapi ada alasan kedua, yaitu karena mereka harus disuntik untuk mendonorkan darah. Nah, karena itu alasannya kenapa Nino datang ke ruangan Futaro lalu bersembunyi. Karena dia takut sama suntikan. Sebenarnya bukan hanya Nino aja yang takut, tapi Itsuki juga. Dan kayaknya Futaro sedikit kecewa. Lalu setelah mereka ngobrol, Futaro dipaksa untuk istirahat sama dokter. Dan pada saat dia tidur, Futaro mengingat tentang gadis yang dia pernah temui 5 tahun yang lalu di Kyoto. Dan betapa terkejutnya Futaro ketika dia bangun karena dia melihat sosok gadis yang pernah ditemui di Kyoto duduk di sampingnya. Ternyata itu adalah Itsuki. Dan di sana Itsuki bertanya alasan kenapa Futaro sangat giat sekali belajar. Futaro pun menceritakannya. Ya, tapi walaupun gak seluruhnya diceritakan, setelah bercerita, Itsuki menunjukkan jimat. Futaro sangat terkejut melihat itu karena jimat itu sama yang pernah dibeli sama gadis yang pernah dia temui 5 tahun yang lalu. Tapi bedanya adalah gadis itu membeli 5 jimat. Futaro pun mulai kepikiran apakah salah satu dari mereka. Dan waktu pun berlalu. Sekarang pindah ke tempat si kembar. Sekarang Futaro sudah sembuh dari sakitnya. Dan saat akan masuk, betapa terkejutnya Futaro ketika melihat ini. Jadi inget sama web terlarang gue, tapi dicintai si web itu. Hei, bukan itu sih yang menariknya. Setelah itu, Futaro meminta mereka untuk memakai gaya rambut yang sama. Futaro melakukan itu ada 2 alasan. Yang pertama, Futaro masih kepikiran tentang jimat itu. Apakah mungkin salah satu dari mereka? Ya, sayangnya Futaro tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Dan dia juga belum bisa membedakan mereka. Oke, di sini lanjut. Alasan kedua, karena Futaro tidak tahu siapa pelaku yang mendapatkan nilai ujian 0. Walaupun Futaro bertanya, mereka gak menjawab. Kertas ujian itu di bagian namanya telah disobek. Pada akhirnya, Futaro berhasil mengetahuinya kalau yang mendapatkan nilai 0 itu adalah mereka semua. Dan sekarang hari pun berganti. Biasa Futaro datang untuk mengajari mereka belajar. Tidak disangka yang awalnya cuma perselisihan kecil, terjadi pertengkaran besar antara Itsuki dengan Nino. Bermula
ketika Nino tidak sengaja menepis kertas soal yang dibuat Futaro. Dia juga sempat merobek salah satu kertas itu. Melihat itu, Itsuki langsung menampar Nino. Tidak terima, Nino menampar balik. Lalu ujung-ujungnya mereka minggat dari rumah. Dan kalian harus ketahui, alasan Itsuki melakukan itu karena kertas yang begitu banyak itu dibuat secara manual. Dengan kata lain, tanpa mesin fotokopi. Dan bukan itu saja masalah yang muncul waktu itu. Masalah Yotsuba pun muncul. Dia tidak bisa menolak sesi latihan lari. Karena seharusnya Yotsuba belajar untuk persiapan ujian nanti. Menghadapi semua itu, sekarang ini Futaro mulai putus asa. Futaro bingung bagaimana cara menyelesaikan itu semua. Terutama masalah Nino sama Itsuki. Pas di sana Futaro lagi berpikir, tiba-tiba datang seseorang cewek yang datang menemuinya. Dan gadis itu mengatakan kalau dirinya adalah Rena, gadis yang pernah ditemui Futaro 5 tahun yang lalu di Kyoto. Di sana Rena memberikan semangat supaya Futaro untuk tidak menyerah. Tapi setelah itu Futaro sedikit depresi karena Rena mengucapkan selamat tinggal. Dia juga mengambil foto itu. Dan sebagai gantinya, Rena memberikan jimat. Singkatnya ya, sekarang itu Futaro sedang berada di apartemen Nino. Nino melihat ekspresi Futaro. Beda yang seperti biasanya, Nino membiarkan Futaro masuk ke kamarnya. Di sana mereka ngobrol-ngobrol seperti biasa. Di percakapan itu, Nino menyinggung soal Kintaro. Lalu keesokan harinya, Kintaro datang ke kamar Nino. Tujuan Futaro melakukan itu adalah untuk minta maaf dan mengaku kalau dirinya adalah Futaro. Tapi sayangnya, Futaro tidak mendapatkan momen yang pas untuk mengatakan itu. Sebelum mengatakan kebenarannya, Nino lebih pintar. Nino menelpon Futaro dan meminta untuk ketemuan. Berkat gelang itu yang sebelumnya dipakaikan ke Kintaro, di sini Nino melihatnya sendiri. Gelang itu dipakai sama Futaro. Otomatis identitas Kintaro sudah ketahuan. Di sana Futaro langsung tertidur karena minuman yang diminum telah dimasukkan obat tidur. Pas bangun-bangun mau kembali ke kamar Nino, ternyata Nino sudah pindah hotel. Pada saat Nino keluar dari hotel, tanpa diketahui Miku membuntutinya dan akhirnya berhasil mengetahui hotel baru yang Nino tinggali. Dan sekarang ini Miku berada di tempat Nino. Dan berkat kalimat yang diucapkan Miku mengatakan kayak gini, kita harus kembali bersama karena kita adalah keluarga. Akhirnya pun Nino mau kembali ke rumah. Dan kalau soal masalah Yotsuba, berkat bantuan dari saudara yang lain, akhirnya dia berhasil mengatakan kalau dirinya tidak bisa ikut latihan lomba. Dan dimulai dari sini, gaya rambut Nino telah berubah menjadi pendek. Itsuki dan Nino juga sekarang sudah saling meminta maaf dan berbaikan. Walau semua masalah sudah teratasi, tapi masalah kebodohan mereka belum teratasi. Setelah itu mereka belajar dengan dibimbing oleh Futaro untuk menghadapi ujian nanti. Singkatnya nilai ujian mereka pun sekarang udah keluar. Sayangnya nilai ujian mereka ya bisa dibilang kurang bagus. Dan perkenalkan, nama orang ini adalah Ebata. Sekarang Ebata datang ke tempat si kembar dengan membawa kabar buruk bahwa Futaro telah mengundurkan diri dan Ebata sendiri yang menjadi penggantinya. Singkatnya mereka tidak terima. Dan sekarang hari Natal pun tiba. Di sana ada Futaro yang sedang bekerja. Tiba-tiba si kembar datang dan minta Futaro untuk mengantarkan kue ke rumah mereka. Selama di perjalanan, si kembar menanyakan alasan kenapa Futaro memundurkan diri. Futaro menjawab, intinya adalah merasa gagal sebagai guru les padahal sudah diberikan kesempatan yang kedua. Dan pada saat Futaro mengatakan alasan yang kedua, karena ayah si kembar tidak membolehkan Futaro untuk menginjakan kaki di tempat si kembar. Dan karena alasan tersebut, si kembar sudah menyewa tempat baru demi untuk Futaro mempelajari mereka. Dan pada akhirnya Futaro pun mengajari mereka lagi. Lalu sekarang tahun baru pun tiba. Futaro sekarang berada di rumah si kembar. Di sana si kembar sangat menyambut Futaro.
Alasannya adalah karena Futaro bekerja menjadi guru les tidak dibayar. Jadi si kembar berkeinginan untuk membalas budi. Karena di pipi Futaro ada krim, dengan polosnya Yotsuba mengecupnya dan mengatakan itu adalah tanda bentuk balas budi. Waktu pun berlalu. Sekarang berada di tempat kerja Futaro. Di sana, di tempat itu disewa untuk pembuatan film dan Ichika sebagai salah satu artisnya. Setelah semuanya selesai bekerja, selagi belajar dan ngobrol, di sana Ichika pura-pura tertidur dan Putra pun mendekapnya seperti itu. Hati Ichika tidak berbohong kalau hatinya senang. Scene pun berganti, waktu berlalu. Sekarang ini Futaro berada di minimarket bersama Yotsuba dan Nino. Di sana Yotsuba dengan entengnya memberikan beban yang berat itu ke Nino. Otomatis Nino merasa keberatan dan Futaro langsung membantunya. Dan pada saat itu Nino menyadari kalau hatinya berdetak kencang saat Futaro cukup dekat dengannya. Saat mereka pulang, mereka melihat Itsuki yang sedang berbicara dengan ayah sekembar. Ayah sekembar mengatakan kalau ujian nanti gagal, mereka dipaksa harus dipindahkan sekolah. Dan di sana Itsuki menyetujui itu karena tadinya ayah sekembar memaksa mereka harus kembali ke apartemen dulu. Jadi intinya ayah sekembar memberikan satu lagi kesempatan buat mereka. Nah, sekarang ini scene telah berganti. Hari telah berlalu semenjak hari itu. Dan sebentar lagi Valentine. Sekarang ini Miko berjuang keras supaya coklatnya enak. Dia pun diajari memasak sama Nino. Sedangkan di sisi lain, Ichika bersama Futaro pergi ke toko buku. Setelah membeli buku, intinya adalah cinta Ichika semakin bertambah ke Futaro. Setelah itu waktu berlalu dan sekarang ini Futaro sedang mengajari mereka. Tapi mereka ini kelelahan, ya bisa dibilang 10 jam bermain gak capek, tapi 1 jam pelajaran sangat capek. Untuk ngerefresh pikiran, Futaro mengajak mereka jalan-jalan dan mereka sangat senang sekali. Sedangkan Yotsuba dirinya mengetahui kalau dirinya adalah yang paling bodoh di antara yang lainnya. Jadi dia tuh menyempatkan untuk belajar lagi. Dan Futaro berhasil mengetahui itu dan sekaligus mendapatkan ide cara supaya mengajari mereka untuk supaya lebih pintar, yaitu dengan cara mereka saling mengajari satu sama lain di bidang yang mereka kuasai. Waktu pun tidak terasa singkat. Sekarang Futaro berada di rumah si kembar pagi-pagi sekali. Dan di sana juga Futaro mengatakan ke Miku kalau kue buatannya enak. Sekali lagi waktu berlanjut dengan begitu cepat. Dan sekarang ini mereka semua sudah lulus ujian dan mendapatkan nilai bagus. Mereka pun berencana untuk merayakannya di kafe tempat kerja Futaro. Tapi sayangnya Tapi sifat Futaro itu keras kepala. Jadi dia pergi untuk menjemput Nino. Dan di waktu yang sama, tapi di scene yang berbeda, Nino sedang berbicara dengan ayahnya sendiri. Nino menegaskan kalau mereka tidak akan kembali lagi ke rumah untuk sementara waktu karena mereka ingin mandiri. Lalu Futaro pun datang. Futaro yang memakai motor KLX. Di mata Nino itu seperti pangeran yang membawa kuda. Futaro tambah memberi salam ke ayahnya si kembar. Dia membawa Nino terus pergi begitu saja. Perjalanan sedang naik motor, tidak disangka Nino mengatakan perasaannya. Tapi di sana Futaro tidak bereaksi apa-apa. Sekarang pun mereka sudah sampai di restoran itu dan si kembar merayakan keberhasilan mereka. Selang beberapa waktu, sekarang Nino menemui Futaro yang berada di dapur. Di sana Nino mengetahui Futaro tidak mendengar yang dia ucapkan waktu di motor. Keberanian sangat hebat, sangat diacungi jempol. Karena untuk yang kedua kalinya, dia mengatakannya lagi dengan sangat-sangat jelas. Kapan berasa Nino ke Futaro, ternyata ada Ichika yang mendengar itu. Dan waktu pun berlalu. Nah, sekarang ini Futaro sedang berbelanja. Dan kebetulan ternyata Miku ada di sana. Ternyata di toko itu ada sebuah undian
yang pemenangnya bisa mendapatkan liburan gratis, dan mereka pun mengikuti undian itu. Sungguh tidak dipercaya, ternyata Futaro memenangkan undian itu, dan sekarang Futaro sedang berlibur dengan keluarganya. Dan tak disangka juga, ternyata Miku juga memenangkan undian itu, dan sekarang si kembar libur bersama keluarganya. Dan mereka juga menginap di tempat yang sama. Di arc ini sebenarnya gak ada yang menariknya di alurnya, tapi kalau dari segi penyajian yang gambar itu, udah mantap benar. Karena di sini tuh kita melihat ininya Itsuki, Nino juga, aduh mantap loh. Dan juga jangan dilupain Miku, mantap. Dan di arc ini gue persingkat aja ya. Si penjaga penginapan itu ternyata itu adalah kakek sekembar. Dan supaya kakek sekembar senang, mereka mengikuti gaya rambut Itsuki. Tentu saja untuk membedakan mereka, Futaro sangat kewalahan. Ditambah lagi ayahnya si kembar sepertinya membenci dirinya. Berkat si kakek, Futaro berhasil menebak penyamaran Miku, dan Miku sangat senang dengan itu. Sampai-sampai dia memeluknya. Di arc ini juga saat menuju pulang, Futaro tiba-tiba dicium salah satu dari si kembar. Dan dikatakan kalau laki-laki dan perempuan menyembunyikan lonceng, mereka akan terikat selamanya. Oh, gue hampir lupa satu lagi di arc ini. Berkat si kakek, Futaro mengetahui kalau Rena itu adalah ibunya si kembar. Selang beberapa hari setelah itu, sebelumnya kan bayar kosan ditanggung oleh Chika, tapi mulai sekarang bayar kosan dibagi menjadi 5, dan terpaksa si kembar harus bekerja. Dan kebetulan ternyata di tempat Futaro kerja membuka lowongan kerja untuk 1 orang. Nino dan Miku mencoba masuk, tapi sayangnya Miku kalah dalam pembuatan kue. Tidak patah semangat, Miku langsung mencobanya lagi. Yang tidak jauh tokonya itu berada di depan toko Futaro bekerja, dan berhasil diterima. Yotsuba bekerja sebagai tukang bersih-bersih, dan Itsuki sebagai tukang review makanan. Dan sekarang mereka sudah naik kelas 3, dan ternyata ikatan mereka begitu kuat hingga bisa berada di kelas yang sama dengan Futaro. Dan sekarang hari pertama Nino bekerja. Tanpa disengaja dia membuat kesalahan. Nino juga menyadari waktu itu Futaro menjaga jarak dengannya. Ya, singkatnya Futaro menghibur Nino dengan mengungkit kesalahannya saat bekerja. Di sini juga Futaro mau memberikan jawaban tentang pernyataan Nino waktu itu, tapi Nino menghentikannya. Nino mengatakan dia ingin Futaro tahu lebih dalam tentangnya, dan Nino juga mengatakan kalau cintanya itu emang beneran dalam. Di sini tuh walau sedang bekerja, Nino terus menyerang Futaro. Dan waktu pun berlalu, dan mulai dari sini rencana licik Ichika dimulai. Di sini, saat di sekolah ini, dia menyamar sebagai Miku dan mengatakan ke Futaro kalau Ichika menyukainya. Singkatnya, waktu berlalu, dan akhirnya hari wisata sekolah ke Kyoto pun tiba. Untuk yang kedua kalinya, Ichika menyamar sebagai Miku untuk menjatuhkannya. Dan tak diduga, Ichika bertemu dengan Miku yang asli. Yotsuba ngeh alasan kenapa Ichika melakukan itu. Yotsuba mengatakan Ichika melakukan itu untuk menghalangi penembakan Miku kepada Futaro. Dan yang menjadi permasalahannya adalah tak disangka Futaro muncul di belakang dan mendengar itu. Karena belum siap Futaro untuk tahu, di sana Miku langsung lari dan meninggalkan kantong kotak yang dia bawa. Kantong itu berisi kue buatannya. Akibatnya hubungan mereka menjadi semakin runyam, terutama hubungan Miku dan Ichika. Lalu scene berganti. Di sini Itsuki memiliki rencananya sendiri. Dia berusaha supaya Futaro mengingat yang pernah terjadi 5 tahun yang lalu, dan mengatakan kalau yang dia temui waktu itu adalah Yotsuba. Tapi sayangnya tidak berhasil. Di sisi lain, Miku mengurung di kamar. Dan singkatnya, Nino datang untuk melihat keadaannya. Miku mengatakan kalau dirinya kurang percaya diri dengan sifatnya yang begini. Tadinya Miku berpikir untuk menyerah, tapi ia juga tidak rela Futaro dimiliki orang lain.
Dan berkat kalimat yang diucapkan Nino, Miku pun mulai lagi percaya diri. Di lain scene, sebelumnya Ichika meminta Futaro untuk menemui Miku. Ternyata itu adalah Ichika yang menyamar. Tujuannya adalah supaya Futaro mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Dan sebenarnya itu berhasil, Futaro mengingat semuanya. Dan sebenarnya alasan kenapa Ichika melakukan itu karena untuk menutupi kebohongan yang lain dengan kebohongannya yang sekarang. Ya waktu itu yang di sekolah, waktu itu kan Ichika sebagai Miku, dia mengatakan mendukung hubungan Ichika dengan Futaro. Di sini niatnya Ichika ingin mengungkapkan perasaan Miku, tapi sayangnya Futaro mengetahui penyamaran itu. Dan di sana Ichika mengatakan kalau yang Futaro temui 5 tahun yang lalu itu adalah Ichika. Tapi karena Ichika sudah sering kali berbohong, Futaro tidak sedikit pun mempercayainya. Lalu Futaro pergi begitu saja. Tentu saja waktu itu Ichika sangat sakit hati. Waktu berlalu setelah itu. Karena mereka semua ingin berduaan bersama Futaro, supaya adil mereka memutuskan untuk menentukan rute mana yang dipilih untuk perjalanan besok. Dan ternyata rute yang sama dengan Futaro itu adalah Miku. Dan sekarang Miku dan Futaro berduaan. Tapi tetap Miku masih menghindari Futaro. Oh BTW, kenapa Miku bisa satu rute dengan Futaro? Itu berkat Ichika. Dan selagi berduaan, lama-kelamaan mereka ngobrol seperti biasa. Dan dengan dibantu saudara yang lain, roti buatannya tiba-tiba ada di sampingnya. Dan tanpa pikir panjang, Futaro langsung memakannya. Lalu Futaro mengatakan kalau makanannya sangat enak. Mendengar itu, Miku sangat senang sekali. Dan di sini juga Miku berhasil menyatakan perasaannya secara langsung ke Futaro. Setelah mengatakan perasaannya, mereka ketahuan sedang bersembunyi di belakang. Singkatnya, Ichika dengan Miku sudah berbaikan. Mereka sudah saling minta maaf. Entah kenapa, gue ngeliat ini jadi terharu anjir. Setelah itu ya, Ichika mendatangi Futaro. Saat ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia mengecup pipi Futaro dan mengatakan kalau itu semua bohong. Sebenarnya kalau kita lihat dari manganya, alasan kenapa Ichika melakukan itu untuk melupakan Futaro. Tapi kita tahu kalau Ichika tidak bisa, iya kan? Dan itulah endingnya. Ya lumayan happy ending lah ya. Menurut gue walau masih ngegantung gitu ya. Ya masalahnya gue gak tahu anjir siapa yang jadi istri Futaro. Masa cuma lihat ini doang kayak season 1. Ya jujur aja gitu, walaupun nyesek lihat Futaro sama Yotsuba, tapi tetap gue pengen lihat anjir. Kalau gak dikasih lihat, ya berasa ada yang ngegantung gitu. Dan gue mau tanya nih, dengar-dengar season 3-nya akan ada, iya kah? Yang tahu jawab ya. Oke segitu aja ya untuk kali ini. Gue sebagai admin undur diri dulu. Sampai jumpa di next episode. Dadah.